defaultnya mamalia ini perempuan. Defaultnya. Jadi semua asalnya perempuan. Sampai umur 8 minggu dalam kandungan manusia ya, Homo sapien itu. Sampai umur 8 minggu di kandungan, semua janin itu jenis kelaminnya perempuan. Ya. Jenis kelaminnya perempuan. Nah, terus kemudian ada beberapa di antaranya yang berubah menjadi laki-laki gitu ya itu. Pada umumnya karena kehadiran gen SRY itu ya, gen SRY itu ada di kromosom Y gitu ya. Jadi kromosom Y itu di situ ada gen SRY yang membuat beberapa janin perempuan itu menjadi laki-laki gitu ya. Tapi kehadiran gen SRY atau yang namanya kromosom Y itu tidak selalu itu terus kemudian janinnya itu berubah menjadi perempuan. Tidak selalu. Jadi ada perempuan yang gen seksualnya itu XY, itu ada. Itu. Nah, kalau kita dulu ya di SMA itu kalau perempuan itu XX, kalau laki-laki itu XY. Itu. Padahal nggak gitu cara mainnya, Jainab. Ya. Itu yang namanya genetik seksual gene atau seksual kromosom itu XY itu tidak selalu laki-laki dan XX pun tidak selalu perempuan. Tuh ya itu adalah, tapi pada dasarnya semua bayi, semua janin Homo sapien 8 minggu pertama semuanya perempuan gitu ya. Semuanya perempuan. Nah, akan ada yang menjadi laki-laki itu ya pada minggu ke-8. Nah, pada minggu ke-8 itu kemudian ada terekspresi itu ya, mengumpulnya yang misalnya kehadiran kromosom Y dalam ini gen SRY itu menarik semua sifat-sifat maskulin supaya terekspresi gitu ya. Terekspresi. Dia ototnya jadi kekar gitu ya. Terus rambutnya di bawah hidung itu ya, terus kemudian dan itu yang ciri-ciri sekunder. Primernya apa gitu ya? Yang itu ovarium yang di atas itu ya pada perempuan itu turun jadinya, turun mengalami desensus, turun sampai keluar jadi testis itu ya, itu keluar itu. Nah, makanya ada beberapa anak laki-laki yang testisnya itu nggak di kantong zakarnya situ, masih ada di atas itu. Namanya adescensus testiculorum. Jadi testisnya masih ada di atas itu. Karena proses maskulinisasi ini tidak terjadi ekstrim. Jadi ada yang masih ada di lipatan paha, bahkan masih ada di dalam rongga perut itu ada. Nah, itu. Terus kemudian ya itu adalah proses-proses maskulinisasi gitu ya pada janin-janin laki-laki yang berubah menjadi jadi perempuan yang berubah menjadi laki-laki. Nah, ada satu lagi proses yang terjadi adalah defeminisasi gitu ya. Defeminisasi itu adalah sifat-sifat keperempuanan itu mengalami ke arah kutub yang berbeda, jadi maskulin. Jadi ada dua proses pada saat bayi umur 8 minggu itu kalau seandainya menjadi laki-laki adalah maskulinisasi dan defeminisasi. Itu sebabnya jadi akhirnya sifat maskulin dan maskulinitas laki-laki atau bahkan tanda-tanda kelamin primer atau sekunder itu sangat beragam, sangat beragam. Tidak seragam, sangat beragam. Jadi ya itu juga ada yang misalkan maskulinisasi oke, tapi dia tidak terjadi defeminisasi. Jadi laki-laki tulen, wah ya brengosnya itu sekilo kanan sekilo kiri itu 2 kilo gitu ya. Gua tuh badannya metenteng tapi gitu. Mbok jangan gitu toyo gitu. Itu ada orang yang begitu. Iya. Ya banyak. Gua brengosnya itu brewokan itu ngapain? Aduh, kamu ini feminin banget gitu ya. Feminin banget itu. Itu ada. Jadi yang namanya defeminisasi dan maskulinisasi itu beda. Ini kalau kita berbicara mengenai beberapa janin yang perempuan itu beberapa akan menjadi laki-laki. Tapi perbandingan antara laki-laki dan perempuan dalam satu populasi dari zamannya dinosaurus sampai sekarang itu ya,
itu mendekati 1:1 gitu. Seperti sekarang nih ya, perbandingan antara laki-laki dan perempuan di dunia itu 1,01 banding 1, banyakkan laki-laki gitu. No, ya enggak ada itu omong kosong itu, satu perempuan banding laki-laki 1:4 itu kamu dibohongin sama ustadz itu, enggak ada itu. 1:7 bahkan Mas katanya Wah, sekarang. omong kosong itu, enggak pernah ada dalam satu populasi itu laki-laki banding perempuan itu selalu hampir mendekati 1:1, hampir mendekati, ya. Hampir mendekati. Di populasi tertentu bahkan laki-lakinya jauh lebih banyak. Di Indonesia 1,08 dibanding 1. Memang di Indonesia banyak perempuannya. Di Indonesia ya. Tapi ya mendekati 1:1. Gitu. Nggak pernah ada 1:3 gitu, itu nggak pernah terjadi di dunia. Hanya di dunia khayalan aja yang 1:3, 1:4, malah katanya nanti mendekati kiamat 1:50. Wah, ngerti-ngerti gitu ya. Kayak tahu-tahu kiamat itu ya. Itu tidak pernah terjadi. Nah, kalau kita menelusuri peran perempuan dibanding laki-laki dalam kehidupan gitu ya, sebetulnya yang enggak ada sih ya. Semuanya itu mempunyai tugas sendiri-sendiri gitu ya. Cuman kalau dalam urusan ikatan keluarga, punya anak, membesarkan anak ya, terus itu perempuan itu jauh berkontribusi ketimbang laki-laki. Ukurannya apa yang paling jelas? Ukurannya adalah kalori. Berapa kalori yang dihabiskan laki-laki atau perempuan dalam urusan dalam satu keluarga inti itu ya, nuclear family. Nuclear family itu bapak, ibu, anak itu nuclear family gitu. Nah, umumnya sekarang itu pada umumnya ya satu bapak, satu ibu, beberapa orang anak. Itu nuclear family gitu. Itu zaman sekarang. Tapi kalau pada saat nenek moyang kita pemburu pengumpul dulu itu rata-rata dalam satu keluarga inti itu nuclear family itu 2 atau 3 perempuan ya, 2 atau 3 perempuan, 4 sampai 5 laki-laki dan beberapa anak. Itu keluarga inti gitu ya. Jadi ada 2 atau 3 ibu, ada 4 atau 5 bapak, dan itu sudah satu keluarga gitu. Satu keluarga gitu. Ini akan memberikan keuntungan evolusioner gitu. Memberikan keuntungan. Misalnya, kalau seorang perempuan hamil, 5 bapaknya itu merasaki anaknya. Udah itu. Ya, itu. Enggak ada sama-sama cemburu-cemburu. ya, Mas. Enggak ada cemburu-cemburuan kayak zaman sekarang itu enggak ada gitu. Kamu kan milikku, komitmen ala Pret Bell itu ya. Itu enggak ada, itu zaman sekarang itu. Dulu enggak ada gitu. Dan itu yang membuat ikatan kelompok dalam satu keluarga itu ikatannya jadi kuat gitu ya, saling membutuhkan itu. Nah, sejak zaman pemburu pengumpul gitu ya, apalagi sekarang itu kontribusi perempuan dalam hal kalau yang namanya keluarga itu tujuannya adalah satu, melahirkan anak, terus kemudian mengasuh anak, kemudian sampai anaknya itu bisa hidup sendiri gitu ya. Ya seperti binatang ya, misalkan harimau gitu. Yang mengasuh itu ya emaknya, bapaknya itu nggak jelas, nggak karuan ada di mana gitu. Jadi yang melahirkan itu adalah emaknya, terus yang melakukan pengasuhan anaknya, ngajari anaknya berburu itu juga emaknya. Begitu anaknya bisa berburu mencari makan sendiri, diusir gitu. Emaknya cari cowok lagi, mau hamil lagi gitu. Itu dalam dunia harimau gitu. Tapi kalau dalam dunia manusia itu mereka hidup bareng, terus berburu bareng, anak dan bapak itu berburu bareng. Kalau kemudian mereka dari satu kelompok, beberapa keluarga menjadi satu flock gitu ya, kelompok makin besar itu makin bagus. Tapi kalau tujuannya nuclear family itu ya memang melahirkan anak, terus kemudian melakukan pengasuhan ya. Pengasuhan itu termasuk gendong, nyusui, bahkan hamil mengandung itu termasuk pengasuhan itu. Hamil itu pengasuhan itu. Diasuh pada saat hamil, siapa yang mengasuh? Ya ibunya lah, masa bapaknya gitu. Bapaknya cuma datang aja, kamu sehat nggak? Sehat kan? Terus dia pergi lagi gitu ya. Nah, jadi
Jadi itu yang membuat apa namanya kontribusi. Kalau ukuran kalori gitu ya, laki-laki dibanding perempuan tuh nggak ada, bukan tandingannya gitu ya. Jadi kontribusi untuk pengasuhan loh ya, untuk pengasuhan. Jadi melahirkan anak, membesarkan anak itu, bahkan dalam satu keluarga inti itu peran laki-laki dalam hal menghabiskan kalori itu bukan tandingan perempuan, jauh itu ya, jauh, sekitar 80% itu ada yang dominasi perempuan itu. Tapi tanpa laki-laki ya perempuan juga nggak bisa mempunyai anak, bukan gitu ya. Jadi dalam hal ini ya laki-laki itu lebih banyak jadi donor sperma aja dalam hal pengasuhan lo ya, gitu. Donor sperma lo yang hamil perempuan gitu ya, yang melahirkan perempuan mengasuh menyusui gitu ya. Nah laki-lakinya, laki-lakinya ya sebagai pelengkap penderitaan aja gitu ya. Itu sampai sekarang hanya saja sekitar 12.000 tahun yang lalu sampai 10.000 tahun yang lalu terjadi perubahan yang namanya perubahan kultur ya. Perubahan kultur pada saat ada peradaban gitu ya. Peradaban itu terus kemudian ada pemimpin-pemimpin, terus ada kasta-kasta baru, kasta petarung, tentara gitu ya. Itu pada saat mereka menjaga pertanian itu. Tentara itu yang belum tentu perang 1 tahun sekali, dia tuh dapat gaji lebih banyak atau penghasilan lebih banyak daripada petani-petaninya. Nah, dari situ mulai dominasi laki-laki itu muncul gitu. Tetapi dari dulu ya sampai kira-kira 50 tahun yang lalu gitu, sampai ya 50 tahun yang lalu. Memang perempuan itu kelihatan lebih lemah gitu. Kelihatan lebih lemah karena apa? Perempuan lebih gampang mati dulu ya, dulu itu. Dulu perempuan itu lebih gampang mati karena proses melahirkan itu. Lah dulu itu orang perempuan melahirkan itu tas-tasnya mota mati gitu ya. Nah, setelah dunia kedokteran mengalami kemajuan gitu ya, melahirkan itu ya ibarat mencet jerawat aja, nggak ada lah orang mati karena melahirkan itu ya. Oh, itu adalah hal yang kayak mencet jerawat aja. Mencet jerawat itu bisa mati juga loh itu. Ada itu orang mencet jerawat saking asiknya terus ketabrak truk gitu, saking asiknya itu ya ada gitu. Ada yang gitu. Nah, itu yang membuat yang namanya setelah yang namanya proses melahirkan itu ya ibarat mencet jerawat aja. Akhirnya usia harapan hidup perempuan itu terbukti jauh lebih tua ketimbang laki-laki gitu. Laki-laki itu gampang mati gitu ya. Gampang mati, coba lihat aja. Kalau laki-laki itu umur 40, 30 mati di lapangan futsal itu biasa itu. Biasa itu mati gitu ya. Gampang mati manusia laki-laki itu. Perempuan itu selama dia itu masih dalam usia subur gitu ya. Menstruasinya ajek itu masih bagus itu tidak ada, hampir tidak kita pernah ketemukan perempuan usia subur mati serangan jantung, tidak ada. Karena siklus itu ya, siklus kesuburan perempuan yang 28 hari sekali itu menjaga kesehatan pembuluh darah dan jantungnya. Jadi perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki. Nah, itu yang menyebabkan, itu sebabnya orang laki-laki umur 40 main futsal mati di lapangan futsal. Sepedaan mati itu di Casablanca. Mas sepedaan gaya-gaya kayak ya gitu, terus duduk mati. Ya, itu laki-laki memang lebih gampang mati. Nah, itu yang membuat sebetulnya ya dari sejak SMA saya mempelajari biologi itu, terus saya heran. Yang pertama, laki-laki kenapa merasa lebih perkasa ya itu. Terus yang lebih aneh lagi, kenapa perempuan itu menuntut untuk diakui gitu. Lah nggak usah diakui. Mas, suaranya ke mute. Ya. Iya. Waktu dulu itu ada yang namanya Menteri Muda Urusan Peranan Wanita itu. Emansipasi wanita, pemberdayaan perempuan itu. Lah apa sih perempuan itu nggak usah diberdayakan, udah berdaya gitu. Apa loh ya itu?
emansipasi perempuan. Loh, dari awal yang namanya kontribusi perempuan untuk kehidupan itu jauh lebih tinggi dari laki-laki. Terus apa lagi gitu ya. Jadi ini yang cowok lebay merasa hebat, ceweknya juga nggak kalah drama juga pengen diakui gitu. Nah, ini secara biologi sebetulnya kita udah paham sih bahwa kontribusi perempuan dalam keluarga inti atau yang namanya nuclear family dalam hal pengasuhan itu ya, anak itu mereka jauh lebih berkontribusi kalau perbandingannya adalah berapa kalori yang dikeluarkan oleh perempuan dibanding laki-laki untuk pengasuhan itu jauh lebih besar. Ya itu dulu deh, nanti kita diskusi yang lain. Oke, Mas matur nuwun. Jadi kalori yang dikeluarkan perempuan dalam family itu kontribusinya lebih banyak daripada laki-laki. Jauh, iya. Tapi Sekitar kenapa 80 banding 80 banding 20? Tapi kenapa yang dibilang kepala keluarga laki-laki, Mas? Ya itu kan karena kebudayaan pasca terjadinya revolusi agraris, revolusi pertanian itu. Terus kemudian muncul karena dari zaman pemburu pengumpul itu nggak ada perang, nggak ada perang. Kalau misalkan ada kelompok pemburu pengumpul terdesak oleh kelompok lain itu yang lebih gede misalkan, mereka minggir cari tempat lain. Dunia masih luas gitu itu. Tempat lain. Tetapi pada saat memasuki era agriculture pertanian, pertanian itu harus dijaga sampai titik darah penghabisan. Kalau dia diusir, nggak makan mereka gitu ya. Nah, untuk menjaga pertanian itu, terus kemudian ada tentara. Jelas karena perempuan ya kalah kalau perang gitu. Ya, diperlukan orang-orang yang kekar, yang pinter berkelahi, kalau kuat gitu ya, laki-laki gitu. Nah, akhirnya timbullah kasta-kasta baru, kasta-kasta petempur itu ya. Dan itu dianggap lebih hebat di zamannya gitu ya. Dari ketimbang yang di dapur gitu. Kepala suku ya hampir selalu laki-laki gitu ya. Padahal sebelumnya itu manusia itu matriark gitu. Perempuan dianggap lebih tinggi, lebih superior gitu. Di daerah-daerah seperti di Eropa gitu tuh dominasi perempuan masih terasa jejaknya. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris itu bumi itu adalah jenisnya perempuan, Mother Earth bukan Father Earth gitu ya. Benda-benda yang bagus, matahari, bulan, kapal, ship itu laut. Kata ganti bentuk ketiganya itu she bukan he gitu ya. Jadi Mother Earth bukan Father Earth. Itu adalah jejak-jejak bahwa ada manusia dulu itu matriark gitu ya. Perempuan dianggap lebih superior. Nah, setelah terjadi peperangan membela daerah pertanian itu. Nah, dominasi laki-laki mulai menyeruak ya. Kepala suku ya laki-laki gitu. Komandan tempur ya laki-laki gitu. Karena memang otot-ototnya kan lebih bisa untuk berantem ketimbang perempuan. Kalau perempuan kan cakar-cakaran, jambak-jambakan ya, terus kemudian julit-julitan dia julit gitu itu ya itu. Itulah perempuan itu yang apa namanya yang terjadi pada saat perkembangan. Jadi kemudian akhirnya ada muncul yang namanya laki-laki itu lebih kuat dari perempuan. Tugasnya melindungi perempuan, gitu ya. Bahkan disebut sebagai imam, wah ya gitu ya. Itu adalah perkembangan budaya manusia. Tapi sekarang di negara yang paling bahagia, Finlandia itu kalau ada satu nuclear family itu suami istri yang misalnya suami istri istrinya itu lebih menghasilkan secara ekonomi lebih besar pada saat pekerjaannya, itu otomatis bapaknya ini menjadi bapak rumah tangga gitu. Belanja, nyuci baju, ngantar bayinya ke mana? Ke taman itu. Jadi di taman itu yang ngantar bayi itu ya ada bapak, ada ibu gitu ya. Tergantung itu. Nah, itu mereka sudah tidak lagi memandang penting antara yang namanya
siapa ini yang dorong anak ke taman itu, Aman. bapaknya atau ibunya itu. Kalau di Indonesia masih, wah masa bapak-bapak bawa, nggak pantas ah. Itu ibunya yang bilang gitu. Jadi ya akhirnya ya gimana itu perempuan itu terkooptasi oleh superioritas laki-laki. Di Indonesia terutama gitu ya, terutama di Indonesia itu masih ada itu. Kalau kemudian wanita berkarir boleh, tetapi keluarganya kok pakai tapi sih kenapa gitu tuh. Ya berkarir lah gitu ya, nggak pakai tapi-tapian gitu. Tetap aja jadi perempuan itu tetap lebih di Indonesia itu lebih inferior itu. Dia kelihatan gagah gitu tapi dalam bahasa-bahasa itu menunjukkan inferioritas mereka gitu. Misalkan ini, perempuan harus gagah, nggak usah harus sudah gagah gitu ya. Ngapain gitu ya. Jadi kata-kata kita itu betul-betul kata-kata sebetulnya menunjukkan bahwa kita itu perempuan-perempuan itu pengen diakui gitu. Selama masih pengen diakui, ya memang kamu merasa inferior gitu kan ya. Ya, pengen diakui benar-benar. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Ical ya. Mas Ical dulu deh, baru masuk yang lain ya Mas ya. Dok, yang membuat perubahan kelamin itu apa? Apakah benar waktu pembuahan bisa menentukan jenis kelamin? Misalnya pas masa subur menghasilkan jenis kelamin tertentu. Misalnya balik kiri, balik kanan gitu ya Mas Ical ya. Gimana dok? Perubahan kelamin. Itu hoax itu. Senengannya Ical itu baca stensilan itu loh, Ical itu. Jadi kayak gitu. Makanya total itu. Wah, belok kiri, belok kanan, jungkir balik, nggak ada itu, nggak ada. Gitu. Cuman memang begini ya, kan ada laki-laki itu menghasilkan dua jenis sperma dengan kromosom Y dan sperma dengan kromosom X, gitu ya. Nah, sperma dengan kromosom Y itu kecil, jauh lebih kecil daripada sperma yang kromosom Y itu. Gerakannya cepat. Jadi kalau misalnya begitu terjadi ejakulasi cerot gitu ya, itu loh iyalah ya cerot masa gelodak ya cerot lah gitu. Ya, ejakulasi itu ya cerot gitu ya. Itu terus kemudian namanya kemotaksis gitu ya. Sperma itu mencari yang namanya sel telur itu, ovum itu. Nah, sperma dengan kromosom Y tadi itu kecil itu, dan itu larinya kenceng itu, hampir 2 kali kecepatan dari yang kromosom yang X itu, cepat itu. Hanya saja umurnya pendek itu. 2 kali 24 jam mati gitu. Mati. Sementara kromosom yang sperma yang dengan kromosom X itu durasinya lebih lama itu. 3 sampai 4 hari baru mati gitu. Jadi ya misalnya pada saat subur betul-betul ovum itu terus kemudian sudah ada di tuba falopii itu ya. Wah, ya udah ketemu gitu ya, gitu. Tapi kalau misalnya spermanya udah nyampe itu, sperma Y-nya udah nyampe, jret gitu, nah telurnya belum datang gitu ya. Nah, 2 hari kemudian ini mati itu ya. Telurnya datanglah sperma yang Y, yang X gitu. Jadi ya itu yang menentukan kenapa bisa laki-laki perempuan, bukan gara-gara posisi cal gitu. Kamu itu posisi 69 itu, posisi 88 kayak Densus. Itu Mas Ical tuh, dia katanya rela dibully buat mengungkap kebenaran orang lain, Mas. Iya ya. Oke, jadi enggak ya Mas ya, enggak ada itu ya. Hoax ya. Nah, oke. Sekarang masuk ke kinerja otak nih Mas. Otak perempuan sama otak laki-laki ini kan Mas Rio beberapa kali sering ngomong nih, kalau bapak-bapak nyari pos kaki nggak ketemu, perempuan ketemu. Nah, terus kalau perempuan itu lebih yang tadi itu menghabiskan kalori kan artinya tenaganya kan lebih banyak daripada laki-laki in terms of ngurusin family, Mas. Itu kalau dari kerja otak tuh seperti apa sih Mas? Cara kerja otak cewek sama cowok, Mas? Bedanya tuh. Gini loh ya, manusia ini kan ada dalam panggung dunia ini ya. Di panggung dunia ini manusia ini selama 350.000 tahun gitu ya. Ada di panggung kehidupan bumi itu sekitar
350.000 tahun itu. Nah, dari 350.000 tahun itu, yang 340.000 tahun kita hidup dalam masa pemburu pengumpul itu dulu ya, gitu. Nah, hidup kita itu di padang savana gitu ya, di padang rumput, di tepi-tepi hutan gitu ya. Itu hidupnya manusia di situ. 340.000 tahun dibandingkan 10.000 tahun terakhir gitu ya. Nah, 340.000 tahun itu peran perempuan dan laki-laki itu betul-betul sangat berbeda gitu. Betul-betul. Jadi peranannya itu betul-betul seperti langit dan bumi gitu. Mereka itu betul-betul membagi itu gitu. Perempuan tugasnya itu nunggu sarang, itu nunggu goa, nunggu tempat tinggal. Lagi-lagi tugasnya berburu gitu ya. Berburu gitu. Nah, karena tugasnya laki-laki berburu, perempuan jaga rumah. Di zaman itu selama 340.000 tahun yang lalu, laki-laki yang klemak-klemak nggak laku gitu. Perempuan yang nggak bisa jaga kandang, nggak bisa ngurus anak, ya nggak laku gitu. Jadi akhirnya dibutuhkan secara evolusioner, akhirnya pembagian tugas yang jelas itu membedakan otak laki-laki dan otak perempuan. Gitu. Otak laki-laki kemampuannya yang diperlukan apa? Yaitu tadi kemampuan mendeteksi adanya misalnya predator di sana, gitu. Ada mendeteksi ada buruan ada buruan ini di sana ini. Dia tanda-tandanya bisa. Laki-laki zaman pemburu pengumpul pun dituntut untuk bisa memprediksi cuaca, itu melihat jarak jauh. Oh, di sana ada awan, berarti di sana hujan nih gitu. Itu diprediksi gitu ya. Itu jadi akhirnya otak laki-laki itu memang terasah atau terbentuk oleh evolusi ini untuk navigasi jarak jauh gitu. Sementara perempuan tugasnya itu ya rumah, pekarangan dan sekitarnya gitu ya. Mereka itu daerah kekuasaan perempuan itu ya. Itu udah itu sampai yang namanya gua, setiap sudut gua perempuan itu akan tahu gitu ya. 340.000 tahun gitu. Jadi otaknya akan memodulasi keperluan itu sehingga perempuan itu otaknya itu sudah terbentuk untuk navigasi jarak dekat. Itu sebabnya perempuan nggak bisa baca peta, itu ya. Sementara laki-laki cari kaos kaki di kamarnya nggak nemu, itu nggak nemu itu. Waduh, nggak ketemu gitu ya. Baru ibunya atau istrinya ini loh, makanya loh cari itu pakai mata, jangan pakai mulut gitu, ya. Itu mamaku dulu itu gitu. Makanya cari pakai mata itu. Lu udah pakai mata mendelik gini kok gitu. Itu yang menyebabkan itu adalah ya, jadi bukan lantas perbedaan itu membuat manusia itu bukan, karena kebutuhan secara evolusioner membuat manusia itu laki-laki berbeda otaknya sama perempuan. Hanya saja dalam 12 tahun terakhir mulai tidak ada yang namanya spesifikasi ini pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan, nggak ada itu. Nggak ada. Apa yang bisa dilakukan perempuan bisa juga dilakukan laki-laki gitu ya. Tentara, ada tentara perempuan, sopir, ada sopir perempuan gitu ya. Tukang jahit, ada tukang jahit laki-laki, tukang masak, ada tukang masak laki-laki gitu ya. Jadi akhirnya 12.000 tahun terakhir ini terjadi kembali penyatuan gitu ya. Jadi yang dulunya itu betul-betul terpisah sekarang mulai blur. Tapi pada dasarnya karena otak kita itu terbentuk selama 340.000 tahun itu memang berbeda. Jadi pada dasarnya berbeda. Kalaupun ada perkecualian, makin lama makin banyak iya itu ya. Ada cewek yang ke cowok-cowokan atau sebaliknya cowok yang ke cewek-cewekan. Itu lumrah itu dalam satu populasi selama 10 sampai 12.000 tahun terakhir ini. Gitu. Oke, baiklah Mas. Masuk lagi ke cewek yang ke cowok-cowokan dan cowok yang ke cewek-cewekan. Itu tuh bisa dirubah nggak sih Mas? Maksudnya kan termasuk sesuatu yang bisa dilatih nggak? Maksudnya sesuai dengan kodrat. Pertanyaan kodrat itu kodratnya siapa? Itu. Seneni Mas. Kodrat. Mas Ical seneng banget ya aku di Seneni. Salah ya? Kodrat itu. Kan, apa? Ya, okay. Sekarang kalau ditanya,
bisa nggak diubah? Lu untuk apa diubah itu? Lah kan aneh, keker tapi kok kelemak-kelemek. Emangnya kenapa? Jadi nggak apa-apa. Lu ya nggak apa-apa itu. Emang kenapa kalau orang klemer apa namanya kekar terus, aduh ada apa ya? Jangan begitu toh. Emang kenapa sih itu nggak apa-apa lah itu. Ya. Misalkan, lah apa ya? Semua orang perempuan itu teteknya harus gede kan? Enggak itu. Ada yang suci gemilang, susu cilik digegemilang, ada itu. Suci gemilang, susu cilik digegemilang, ada. Tapi apakah harus digedein? Kenapa gitu ya? Nggak ada masalah. Nah, itu adalah ya itu tadi. Jadi kita itu dianggap memberikan labeling kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Kenapa gitu? Nggak perlu itu. Ya, nggak perlu. Karena kita itu menentukan ya individu, setiap individu itu adalah unik gitu. Bahwa ada laki-laki keker terus kemudian kemayu. Emang kenapa? Nggak apa-apa gitu. Orang dia bisa memberikan kontribusi yang optimal bagi kehidupan gitu. Ya sama gitu. Jadi kita tidak bisa membeli labeling orang yang wandu. Wandu itu kalau apa namanya? Wandu itu cowok yang kecewek-cewekan. Itu wandu gitu ya. Wandu. Atau kalau cewek yang kecowok-cowokan. Kalau orang Jawa Timur bilangnya Petra, itu tomboy ya, Petra. Itu adalah bentuk-bentuk yang lumrah terjadi dalam kehidupan itu ya. Bahkan ada dalam kultur atau budaya tertentu di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan itu yang namanya jenis kelamin itu ada 5 gitu. Ada 5, ada laki-laki gitu ya. Ada perempuan yang kelaki-lakian, ada laki-laki yang keperempuan-perempuanan, yang di tengah itu yang betul-betul netral gitu. Wah, ini adalah nilainya yang paling tinggi gitu. Ya, itu lebih cocok dengan zaman sekarang gitu ya. Udah itu ya. Mau misalkan laki-laki diubah, loh kenapa perlu diubah? Kenapa? Kecuali yang bersangkutan itu merasa tidak nyaman. Itu yang namanya transgender. Transgender itu apa? Transgender itu orang yang tidak nyaman dengan identitas seksualnya gitu. Misalnya orang laki-laki, gitu ya, orang laki-laki dia itu tidak nyaman dengan kelaki-lakiannya, dia merasa perempuan gitu ya. Atau perempuan yang tidak nyaman merasa dirinya perempuan, aku ini laki-laki gitu ya. Itu yang namanya transgender. Jadi yang namanya transgender itu memang gangguan gitu. Beda dengan yang namanya LGB gitu ya. LGB itu ya, yang namanya lesbi, gay dan biseksual itu bukan kelainan gitu. Itu varian aja gitu ya. Nah, kecuali kalau LGB yang merasa tidak nyaman dengan LGB-nya dia gitu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, misalkan orang yang homoseksual tidak nyaman dengan kehomoseksualannya, yang diubah itu adalah yang diterapi itu adalah rasa tidak nyamannya, bukan mengubah orientasi seksualnya gitu. Sama dengan, tapi kalau transgender tadi, transgender orang yang tidak nyaman dengan identitas gendernya. Nah, ini menggangguan gitu. Nah, terapinya apa? Menghilangkan rasa tidak nyamannya dia. Loh, kamu nggak apa-apa gitu ya, dengan berbagai macam obat atau dengan konseling. Tapi kalau tetap nggak bisa, jalan terakhirnya ya operasi ganti kelamin, namanya transseksual gitu. Jadi transseksual itu panjang ceritanya sebelum akhirnya dioperasi itu panjang ceritanya itu. Oh, dia harus konsultasi dengan apa namanya, dengan psikolog dan psikiater. Akhirnya udahlah, memang nggak bisa ini. Harus ya yang lebih bagus untuk dilakukan transseksual. Contohnya adalah almarhum Dorce Gamalama itu. Itu adalah orang Indonesia yang pertama kali dioperasi kelamin di Indonesia gitu. Waktu itu aku masih jadi masih mahasiswa, ikut itu aku operasinya. Lama itu yang operasi Profesor Johansa Marzuki itu. Ikut, wah tak lihat aja. Waduh, terus kemudian skrotumnya akhirnya jadi vagina gitu. Waktu dioperasi itu ya
bengkak semua gitu ya, kita nggak bisa lihat indah-indahnya sama sekali, bengkak kok gitu ya. Tapi gimana ya tuh? Habis gitu, wah, Dorce udahlah dia jadi apa namanya entertainer sejati waktu itu ya, tahun 87, tahun 88. Nah, itu yang apa namanya yang namanya transgender. Jadi tidak ada yang perlu diubah dengan identitas fisiknya. Tidak ada yang perlu diubah. Gitu. Kalau ada orang yang tidak nyaman, kalau yang tidak nyaman orang lain, ya terserah. Kamu orang itu nggak makan, kamu juga nggak kasih makan kok, gitu ya. Ya jadi hitungannya gangguan itu kalau yang bersangkutan merasa terganggu. Ya, yang terganggu orang lain loh. Yang wandu orang lain kok, kamu yang terganggu tuh kamu yang nggak waras gitu. Ya. Nah, orang lain yang begini kok kamu yang terganggu, kamu yang nggak waras gitu. Ya, itu jadi kalau misalnya kamu merasa ada misalnya ada tetanggamu, terus kemudian dia laki-laki tapi feminin dan kamu merasa terganggu gitu, yang perlu ke psikiater kamu gitu. Bukan tetanggamu itu, kamu yang sakit. Oke, siap. Jadi yang ke psikiater Mas Ical, bukan Tonggone ya Mas ya. Siap. Jadi ada lagi nih pertanyaan nih Mas Dok dari Faris, aduh namanya susah nih. Tanya Dok Des, kenapa pengasuhan anak lebih dipercayakan kepada wanita? Apakah jika pengasuhan diserahkan ke laki-laki akan berakibat cacat fisik hingga meninggal? Enggak gitu ya. Pengasuhan itu tetap aja itu tanggung jawab berdua atau kontribusi berdua. Misalkan pengasuhan gitu ya. Perempuan mengasuh itu. Terus kemudian laki-lakinya menyediakan makanan, kan sama gitu. Sama sebetulnya gitu ya. Misalnya laki-laki berburu untuk memenuhi kebutuhan protein apa namanya ibu dari anaknya, kan perannya sama gitu. Hanya saja kalau hitung-hitungan kalori gitu ya perempuan memang lebih, tapi ya bukan berarti pengasuhan manusia itu apalagi sekarang manusia itu tidak diasuh oleh bapaknya, ibunya atau hanya gurunya saja, enggak itu. Manusia sekarang diasuh oleh komunitas itu. Sekarang ya. Jadi orang sekarang itu diasuh oleh TV, diasuh oleh gadget gitu. Bapaknya nggak pernah ngajari yang namanya pengajian, ngikutnya pengajian ustadz di YouTube, di TV gitu. Jadi akhirnya yang namanya pengasuhan itu kita diasuh oleh komunitas. Gitu. Bagaimana sekarang di Indonesia itu intoleransi itu karena kita diasuh oleh komunitas yang makin lama makin intoleran. Gitu. Ya. Apakah intoleransi itu lebih jelek daripada yang nggak toleran? Enggak, saya nggak ngomong kayak gitu ya. Saya tidak pernah ngomong misalnya Finlandia itu lebih bagus dari Indonesia. Enggak, beda aja gitu. Cuman kalau saya disuruh milih ya milih di Finlandia gitu. Nah, kalau kamu milih di Indonesia ya terserah lu, hidup lu gitu. Jadi enggak ya, pengasuh diasuh bersama-sama. Tapi kenapa kalau punya bayi, anak bayinya rewel, yang dicolek ibunya suruh bangun, Mas? Kan itu ketidakadilan ya? Gitu nggak sih? Enggak, lah memang yang nyusui perempuan laki-laki, yang enggak juga. Oh, karena disuruh nyusuin. Lah memang tugas biologisnya itu gitu. Kalau nggak mau nyusuin ya nggak punya anak kenapa gitu. Orang punya anak terus nggak mau nyusuin itu nggak mau menerima konsekuensi gitu ya. Ya, oh habis gitu terus ayo dong itu lah nggak menerima konsekuensi gitu ya. Ya meskipun di Finlandia yang nyusuin ya tetap perempuan karena ya. Iya. Gitu ya. Jadi sebetulnya masalahnya itu adalah kita tidak bisa menerima konsekuensi. Kalau bisa menerima konsekuensi semuanya beres kok gitu ya. Hanya saja memang kita tidak dilatih untuk menerima konsekuensi. Tidak dilatih untuk menerima konsekuensi. Jadi kita itu dilatih untuk mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu yang karena kita tidak bisa menerima konsekuensi. Gitu. Jadi kita dilatih dari kecil itu mengharapkan yang tidak mungkin terjadi. Dari kecil diajarin, tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Lah ya geblek aja ya banyak yang nggak mungkin itu gitu ya. Ya kita diajari kita tidak pernah dilatih untuk berpikir rasional gitu. Terus kemudian waktu gede disuruh berpikir rasional itu ya. Nah, itu tidak mau menerima konsekuensi gitu.
Kalau ada pertanyaan bagaimana caranya melatih konsekuensi, ya dari kecil diajarin, latihannya dari kecil gitu ya, diajarin dari kecil gitu, bahwa misalnya kita paham ya namanya itu modul-modul dasar kehidupan yang sudah terbukti dilakukan di negara-negara yang teratur itu, ya karena keteraturan itu adalah konsekuensi dari perilaku yang menuju ke arah teratur itu ya. Harus dilatih. Misalnya, konsekuensi negara yang rapi, tidak ada sampah, dari kecil anak itu dilatih buang sampah. Sejak kapan? Sejak dia bisa jalan, gitu ya. Belajar jalan, dia diharuskan membuang popoknya sendiri di tempat sampah. Gitu. Sejak kecil, sejak bayi itu kalau pipis dan pup di toilet, gitu. Itu latihannya, gitu. Di toilet itu. Sejak dia bisa menggerakkan tangannya, dia dilatih untuk cebok sendiri gitu. Ya. Sejak dia bisa grabbing menggenggam, dia dilatih untuk makan sendiri gitu. Makan gitu. Di meja makan gitu. Di meja makan gitu. Di meja makan. Itu jadi ya sederhana. Dari kecil diajari dilatih buang sampah. Dari kecil diajari pipis dan pup di toilet, diajari cebok sendiri. Diajari makan sendiri di meja makan. Ini sejak bayi itu ditanamkan ini gitu. Nggak pakai di gudang tak ting-tung itu nggak ada itu, nggak perlu itu. Dibacain rapalan-rapalan tertentu gitu ya. Ngapain itu ya? Di rapalan itu, ayo, nggak perlu itu aja, melatihnya itu. Nah, setelah dia mulai bisa di toddler itu pra-TK itu playgroup itu ajarinya adalah ngajari nyebrang jalan gitu. Anak itu diajari jalan sejauh mungkin itu. Ayo kamu ke sana itu. Kalau di Jepang itu ada ya. Kamu beli deh itu kan udah pernah kan ke mana ke Kombini supermarket itu kamu jalan ke sana. Ini dibiarin gitu. Dibiarin. Tapi ya memang komunitasnya itu komunitas yang sudah mereka itu memperlakukan setiap individu dengan baik. Nggak ada penculikan di Jepang, anak itu diculik itu nggak ada itu. Dan itu pun karena dilatih empatinya. Empatinya dilatih ya pada saat anak-anak itu. Jadi latihannya itu sejak anak-anak itu. Tidak dengan nasihat itu ya. Misalkan makanya di Finlandia, Denmark itu tidak ada barang ketinggalan terus hilang, itu nggak ada. Meskipun mereka nggak pernah dikasih tahu, Tuhan Maha melihat ya. Kalau kamu ngambil ini nggak efek gitu ya. Itu dilatih untuk tidak memegang barangnya sendiri itu dilatih gitu ya. Dilatih itu. Jadi memegang barang orang lain itu nggak boleh itu. Nggak boleh. Itu membangkitkan empati. Bahkan handphonenya anak itu adalah haknya anak itu. Apalagi handphonenya istri, suami. Itu boleh, bukan tempat yang boleh dijamah-jamah itu. Itu yang namanya membangkitkan yang namanya empati. Itu latihannya. Dan latihannya sederhana sebetulnya. Tidak sesulit menghafalkan mantra misalnya, nggak pakai gitu. Ayo mantra sebelum makan dibaca gitu. Mantra sebelum pergi dibaca, sebelum masuk toilet baca mantra gitu. Itu nggak ada manfaatnya untuk kehidupan yang teratur itu loh ya. Tapi kalau pengen hidup yang nggak teratur ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa boleh gitu ya. Kalau misalkan, makanya saya kalau nanya, emang beneran kepingin bahagia seperti orang Finlandia gitu? Yakin? Ya yakin. Siap nggak ngajarin anaknya baca mantra gitu. Siap nggak boleh buka dompetnya bapaknya gitu. Nggak siap ya sudahlah. Kalau nggak siap ya sudah jadi orang Indonesia aja, nggak usah jadi orang Finlandia, nggak apa-apa gitu. Jangan-jangan orang yang kayak orang Indonesia itu nanti malah bisa membuat manusia itu lebih survive. Gitu. Kita nggak tahu ya. Mana yang membuat manusia lebih survive? Apakah manusia yang berbahagia ataukah manusia yang ngawur-ngawuran? Ya terserah. Tapi kalau saya disuruh milih bahagia apa enggak? Ya saya milih bahagia. Kalau kamu milih yang enggak bahagia, lah terserah lu, hidup lu.
Oke. Siap, Mas. Nah, Sun, sekarang masuk lagi ke pertanyaannya Mas Fadel Fahreza. Kalau spektrum orientasi seksual itu selalu berat sebelah, bagaimana dengan biseksual, Dok? Apakah artinya dia punya hasrat yang sama kepada pria maupun wanita? Pada dasarnya lah, gini ya, kalau yang namanya hasrat seksual atau kemudian preference seksual preference itu, pada dasarnya manusia itu adalah omniseksual. Manusia itu bisa horny ke apa saja, bukan hanya ke orang gitu. Okay. Ya? Wah, ada wedus itu horny ya, ada kok gitu. Ada itu di Afghanistan itu orang menyetubuhi apa namanya? Wedus, kambing itu nggak apa-apa, itu banyak itu di YouTube itu. Ada gitu. Ada orang yang menyetujui jembatan itu, ada horny ya, jembatan horny itu ada gitu. Ada sampai menikah dengan jembatan itu ya ada gitu. Ada orang-orang yang horny dengan apa namanya motor Harley Davidson-nya ada gitu. Ada orang yang horny sama mobil VW-nya ada gitu. Nah, itu adalah preferensi atau orientasi seksual gitu. Orientasi seksual itu tidak linier bahwa laki-laki itu harus senang perempuan itu atau perempuan harus senang laki-laki, itu tidak linier gitu. Tapi pada dasarnya omniseksual gitu. Hanya saja terus kemudian bakatnya seberapa besar bakat itu dan kemudian terekspresi apa enggak itu. Kalau dia nggak punya, misalnya bakat homoseksualnya itu rendah, kumpul orang homoseksual ya nggak bakalan gitu. Tapi kalau kemudian ada bakat terus kumpul gitu, ya sudah jadi dan nggak apa-apa juga itu. Asalkan ya, ini kan kalau kita sudah ngomong norma yang bergeser. Gitu. Sekarang itu misalkan homoseksual asal nggak mengganggu orang nggak apa-apa gitu. Itu loh orang homoseksual menyodomi anak-anak. Lah, itu kan namanya perkosaan gitu. Heteroseksual juga nggak boleh melakukan itu gitu. Jadi emangnya yang menyodomi anak-anak itu misalkan hanya orang yang misalnya homoseks gitu, yang heteroseksual misalkan orang laki-laki dewasa menyodomi anak perempuan kecil boleh, kan nggak boleh juga gitu ya. Moral sekarang loh ya, kalau moral dulu nggak tahu gitu ya. Moral zaman dulu, moral zaman sekarang itu berbeda. Gitu. Ya. Bisu kamu ke? Gender dysphoria, Mas, kata Mas Maditya. Gender dysphoria. Gender dysphoria tadi itu ya itu tadi transgender itu adalah gender dysphoria, dia tidak nyaman dengan identitas gendernya gitu. Yang dihilangkan ya rasa tidak nyamannya gitu. Iya. Tadi Mas Tok kan bilang aku penasaran yang operasinya Dorce itu kan fungsinya atau bentuknya, Mas? Ya bentuknya itu. Fungsinya enggak. Fungsinya ya enggak, orang dia enggak punya rahim gimana. Oh, jadi hanya bentuk keindahan aja. Iya ya, pokoknya dia dengan begitu tujuannya itu membuat Dorce nyaman itu, bukan membuat kamu itu. Enggak, iya aku tuh penasaran aja. Jadi berarti bentuknya tapi tidak berfungsi. Lah yang berfungsi bentuknya ya begitu, fungsinya ya dilihat-lihat fungsinya gitu. Fungsinya ya untuk dilihat-lihat gitu. Oke. Ya, nggak ada orang yang perempuan misalnya gini, ada perempuan terus kemudian operasi transseksual terus dia bilang, aku keguguran apa? Itu apaan itu? Orang wasirnya pecah itu ambeien itu pecah dikira keguguran itu. Apaan sih gitu? Laki-laki habis operasi, terus kemudian keguguran pendarahan, itu wasir kali pecah itu. Halusinasi itu, Mas. Ini ada lagi Mbak Mita. Lagi ya Mas ya, ntar dulu. Penerimaan terhadap gender yang non-binary ya Mas ya. Kelihatannya non-binary ya. Kelihatannya lebih bagus di banyak masyarakat kita dulunya. Kalau sekarang arahnya seperti banyak yang tidak dapat menerima. Nah, mungkin Dokter Yu yang dapat menceritakan sebabnya kenapa. Oh, jadi dulu sama sekarang penerimaan masyarakat beda gitu mungkin maksudnya. Enggak. Dari dulu sampai sekarang itu sama sih, gitu. Sama, enggak bisa menerima. Cuman dulu tidak diekspresikan gitu. Ya. Dulu kalau ada orang wandu itu dirasani gitu. Ya, itu lu wandu gitu. Tapi itu cuma perasaan-perasaan dalam
dalam skup kecil keluarga gitu. Itu nggak lantas terus dia teriak-teriak di gardu pos listrik, pos kamling, kamu wantu, kamu melanggar undang-undang. Nggak ada, dulu nggak ada. Kalau sekarang itu ekspresi, karena itu apa? Melanggar kemauan dari lelembut junjungannya gitu. Tuh gitu Mbak Mit. Ya, kalau sekarang itu ekspresinya gitu. Karena dari kecil sekarang ya, apalagi di Indonesia, kita itu betul-betul sudah diajari mana temanmu, mana musuhmu. Pada saat kita diajari untuk masuk surga, pada saat itu pun kita diberitahu mana musuhmu yang bakal masuk neraka. Itu musuh, nggak usah ditemenin. Gitu. Ya sudah, sampai kapan? Ya terserah sampai kapan maunya. Gitu. Makanya kalau ada pertanyaan, bagaimana meningkatkan indeks kebahagiaan orang Indonesia? Gitu. Ya ditanya lagi balik, beneran pengen bahagia? Gitu. Yakin? Gitu. Iya gitu. Nah, udah siap nggak ngajarin anaknya berdoa, nggak boleh ngajarin anaknya berdoa, nggak siap ya sudah jadi orang Indonesia aja, apa-apa gitu ya itu pedus itu ya nggak apa-apa, nggak bahagia gitu, itu hidup kecoa itu 250 juta tahun bertahan di muka bumi ya nggak kenal bahagia juga nggak apa-apa gitu. Barangkali kita mau seperti kecoa ya nggak apa-apa juga gitu. Iya oke gitu Mbak Mit ya siap. Lagi dari Mas Elon Mas nih, waduh kita ada penduduk baru. Ini ada temanku di sini ternyata Profesor Mirtati Diartaria itu. Dulu aku baru lihat itu. Oh ya tadi yang bertanya itu Mas, yang bertanya. Ya, Mirtati dia. Oh makanya, wah ini Profesor Doktor Mirtati Diartaria, wah. Walah, aku kan mau berguru ke dirimu. Alah, ini. Tapi yo sakjane, ini aku tak kasih tahu ya. Pada saat ini ya Mita ini masuk masuk antropologi gitu ya. Aku tuh heran, apa sih menariknya antropologi itu? Benar itu. Jadi pada saat aku masuk ke kedokteran, aku tuh pengen tahu sebetulnya apa sih ya? Kok dia itu tertarik antropologi itu kenapa gitu? Wah, akhirnya aku baca termasuk Ernest Mayr itu baca semua, tapi loh jadi menarik ya ternyata ya gitu. Nah, mungkin pada saat tahun-tahun pertama saya berani menjamin buku antropologi yang saya baca lebih banyak dari dia yang baca. Waduh, saya berani jamin itu. Ya kayaknya sampai sekarang sih. Penasaran aku, kenapa Mita ini kok tertarik antropologi loh? Pusing tertarik, bikin tertarik itu apa itu? Ternyata memang menarik gitu. Terus kemudian tahun-tahun segitu itu muncul ada itu antropologi ragawi gitu ya. Oh ya. Ternyata terus ini ya Mirtati Diartaria itu malah malah dia itu sering ke laboratorium anatomi fakultas kedokteran gitu. Lebih sering daripada anak kedokterannya sendiri. Anak kedokteran 1 semester habis itu selesai gitu. Itu dia itu 8 semester itu tiap hari datang ke laboratorium anatomi. Nah, itu dia juga yang memicu saya baca buku-buku evolusi itu di dia gitu. Jadi teman lama ya, Mas. Temanku SMA ini, temanku SMA gitu. Temennya Mas Draun juga dong, temannya. Iya bener itu. Satu kelas sama Indra ya. Oh iya. Oke siap. Jadi tahu banget ya, Mbak Mita juga tahu banget nih Mas Riu SMA-nya kayak apa, tapi nggak usah diceritain, Mas. Sudah terbayang. Lebih baik nggak diceritain. Bener, sudah terbayang. Oh, nggak usah di sini ceritanya. Baik, matur nuwun. Nah, lagi ada dari Pak Elon Mas nih, Mas Riu. Secara sains, mana yang lebih dominan antara pria dan wanita, Mas Dok? Ya kalau gini loh ya, dominasi itu dalam hal apa gitu. Kalau dalam hal perang ya laki-laki lebih dominan gitu lah ya gitu. Itu adalah fungsi pembagian fungsi. Kalau soal berburu laki-laki lebih superior gitu. Soal pengasuhan anak ya perempuan lebih superior ya gitu. Tidak bisa dikatakan mana yang lebih dominan. Jadi pertanyaannya itu dalam hal apa gitu. Dalam hal pengasuhan, mengandung, laki-laki nggak bisa mengandung gitu ya. Itu adalah, jadi kalau kita mengatakan mana yang lebih superior dalam hal apa gitu. Tetapi dalam kehidupan ya dua-duanya diperlukan ada gitu ya. Diperlukan ada misalkan untuk kelestarian supaya spesies manusia itu tidak punah misalnya. Nah ya dua-duanya harus ada itu.
ya. Tapi nanti kalau suatu saat kita sudah berevolusi jadi nggak perlu laki-laki perempuan, gitu. Misalkan nggak perlu lagi hamil, gitu ya. Yang hamil mesin, gitu ya. Ya beda lagi ceritanya. Tapi sejauh ini selama 350.000 tahun ini dua-duanya ya perlu, gitu. Superioritas dalam hal apa? Tapi kalau dalam ketahanan fisik, misalnya ketahanan fisik, gitu, perempuan jauh lebih tahan, endurance-nya jauh lebih tahan, gitu ya. Membawa di kandungannya tuh membawa 4 kilogram ditambah berat badannya yang naik selama 9 bulan itu, wah, sambil naik bis kota lah itu ya, naik turun angkot itu, perkasa banget perempuan ini itu ya, perkasa itu. Ya, laki-laki kalau udah pulang di rumah nonton TV, mainan gadget gitu ya, oh ya itu WhatsApp-an sama teman-temannya gitu ya, nggak ngurusin anaknya, nggak ngurusin rumah. Istrinya yang pulang habis kerja di rumah ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin suaminya. Gitu, suaminya ngaku kepala keluarga. Kebalik harusnya itu. Harusnya loh ya, tapi ya itu tadi. Dunia ini bekerja tidak dengan mengikuti karpe raimu. Itu. Ya itu memang ya keinginanmu ya dunia beda kok ya. Iya, oke. Lagi ya Mas Dok, nih ada dari Mbak Mike. Bagaimana cara melatih konsekuensi kalau memang sudah terlanjur dewasa? Masih bisa nggak Mas Dok? Ya tetap dia latih lagi gitu. Dilatih konsekuensi misalnya. Kepingin konsekuensi. Latihan gitu. Konsekuensi. Kita kepingin hidup yang teratur. Konsekuensinya ya latihan. Buang sampah. Dilatih. Buang sampah itu latihan gitu ya. Dilatih untuk latihan untuk mengikuti semua aturan itu. Lampu merah berhenti meskipun tengah malam gitu. Tidak masuk jalur busway gitu, meskipun macet gitu. Itu latihan, memang perlu latihan itu. Itu kalau orang nggak terbiasa patuh rambu lalu lintas, mematuhi itu hal yang sangat berat. Itu perlu latihan. Ya sekali-kali gitu ya. Kayak Ike ini. Ike ini kan aku udah tahu nih. Udah ku tegur berkali-kali lah itu. Kalau kamu itu nyetir, jangan WhatsApp-an itu. Taruh handphonenya itu. Udah enggak sekarang, udah enggak. Iya itu setelah 2,5 tahun kan. Itu gitu. Saya duduk ya itu. Latihan. Ya, sesekali dia kalau inget ditaruh itu. Enggak inget baca lagi gitu ya. Tapi perlu latihan. Ike itu perlu waktu 2,5 tahun untuk nyetir sambil naruh handphonenya. Kenapa? Handphone itu kalau kamu nyetir pakai handphone itu bukan hanya membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain gitu. Orang lain yang bahaya itu, nggak punya empati kalau kita, nah itu kan. Kalau kita tidak punya empati, kita itu tidak tahu bahwa kita itu membahayakan orang lain gitu. Ya, buang sampah gitu. Sekedar buang sampah di sembarangan tempat itu, kita nggak punya empati, itu bisa mencelakakan orang lain gitu ya. Itu harus dilatih gitu. Saya sendiri itu sadar bahwa saya perlu latihan itu tahun 96. Tahun 96 saya perlu latihan. Latihan untuk kalau ngomong tuh nggak nyakitin orang, meskipun sampai sekarang kalau ngomong ya masih nyakitin ya loh. Tapi lumayan nggak kayak dulu gitu ya. Sekarang ini ya udah bagus ya saya ini gitu ya. Sudah bisa ngomong kayak gini gitu. Kalau dulu setiap kali ngomong orang marah gitu. Orang marah. Sekarang juga masih. Ya sekarang kan ya sedikit lah itu. Kalau dulu sekarang sedikit. Komen lah. Ya itu. Kalau dulu setiap kali aku ngomong orang marah. Iya. Dan Mas Rio sadar kalau orang marah dengan ngomong. Tahu itu. Dan aku pun tahu ini. Semua orang kok marah ke aku ya. Kayaknya aku deh yang bermasalah. Tapi aku nggak ngerti masalahnya di mana gitu. Iya, oke. Jadi ya sadar diri bahwa dirinya adalah yang bermasalah. Iya tahu. Tapi aku nggak ngerti masalahnya di mana. Tapi sekarang progresnya udah cukup bagus, Mas. Ya lumayan lah. Latihan. Gitu. Ternyata seorang Mas Dok Rio Hasan pun latihan ya. Ya Mas ya. Latihan. Justru karena aku itu ekstrim yang bakatku itu rendah, memerlukan latihan yang lebih panjang. Aku paham aku tidak bakat tidak bakat bersosialisasi dengan bagus. Makanya aku latihan lebih keras daripada orang-orang yang lain. Itu juga konsekuensi kan.
konsekuensi. Berarti bisa, nggak mesti harus dari kecil ya, berarti bisa. Ya kecuali kalau kemudian misalkan aku psikopat murni gitu ya, ya nggak bisa latihan itu. Nah, kalau psikopat murni udahlah di kerangkeng aja itu, membahayakan orang gitu. Ya, oke Mas. Nah Mas nih, kunsa itu kan kalau yang kunsa itu apakah proses defeminisasi dan maskulin yang tidak sempurna, Dok? Itu yang berkelamin dua ya Mas ya? Ya itu tadi yang ada ini varian dari kehidupan, nggak ada sempurna, itu nggak ada. Jadi ya sebetulnya makanya yang namanya istilah misalkan nobody's perfect gitu ya. Lah ya everybody perfect itu. Setiap orang itu sempurna dengan kondisinya sendiri-sendiri gitu ya. Gitu ya. Itu misalnya nobody's perfect. Apaan sih gitu ya? Everybody perfect. Kecoa itu ya perfect sebagai kecoa gitu. Manusia ya perfect sebagai manusia gitu. Lah kalau mengharapkan manusia bisa terbang seperti manompret, gitu, kamu gendeng aja gitu. Itu namanya nggak menerima konsekuensi gitu. Bahwa manusia itu nggak bisa terbang. Tapi supaya terbang ya naik pesawat pakai ini gitu. Nggak terus tumbuh sayapnya, enggak gitu. Belajar buat pesawat terbang gitu. Itu konsekuensi. Bukan terus kemudian kamu puasa 3 hari 3 malam supaya bisa terbang, baca mantra. Nggak bakalan. Gitu. Wah, aku 6 tahun belajar begituan, dibohongin aja setan. Gitu. Waduh, udah. Ada terusnya. Waduh, Mbak sih 6 tahun loh. Aku itu 6 tahun disuruh puasa ya puasa, gantung ya gantung, kum tengah malam ya kum. Tak lakoni kabeh lho. Setan dibohongin aja. Mas Rio kum juga ternyata ya. Loh iya loh. Yo kum, kamu tak kasih tahu kum-kumnya itu tidak hanya sekedar kum di sepanjang sungai. Sungainya itu harus sungai pertemuan dua sungai. Nah, iya, itu namanya Majma'ul Bahrain. Wah ampun teh malam-malam kum. Iki wong gendeng iki. Ya, tapi ya tak lakoni ya, aku jalanin aja disuruh. Sampai dipendem segala loh aku ini. Diperlakukan seperti jenazah, dipendem gitu. Ya ikut aja dulu aku itu tak jalani aja itu. 6 tahun Mas. Enggak sih. 6 tahun gitu itu. Akhirnya sadar setan semua ini gitu. Ya oke. Satu lagi nih Mbak Esta nih menarik nih Mas. Operasi seperti Dorce apakah dibuat bisa melakukan hubungan seksual dan merasakan rangsangan seksual juga? Untuk merasakan rangsangan seksual itu ya tidak harus kontak seksual, ya. Ada orang yang bayangin aja bisa orgasme, ada gitu. Jadi kalau kemudian Dorce misalnya waktu itu melakukan kontak seksual dan dia bisa merasakannya, lah apa bedanya dengan orang yang bayangan aja bisa kok gitu. Jadi aktivitas seksual itu tidak harus kontak seksual gitu. Petting gitu. Tidak terjadi seksual intercourse, tidak terjadi penetrasi gitu ya. Itu orang bisa orgasme dua-duanya gitu. Ical itu dulu cipokan gitu. Enggak tahu itu. Cipokan aja selesai ya Mas ya. Ical itu cipokan itu bisa orgasme dia itu. Tidak ada penetrasi di situ itu ya gitu. Itu cipokan aja bisa itu. Itu ya, itu yang namanya aktivitas seksual. Itu tidak harus ada kontak seksual, itu tidak harus ada gitu. Jadi kalau pertanyaan Esta tadi misalkan, apakah itu bisa membuat orang nyaman? Loh, orang membayangkan aja bisa kok gitu ya, apalagi bersentuhan itu. Bersentuhan cuma ciuman aja bisa kok gitu. Itu jawabannya. Jadi yang namanya kepuasan seksual itu bisa didapatkan dari any kind of activity gitu ya. Segala macam bentuk aktivitas ya. Dulu ya gitu apa itu koleksi Cal, kamu masih punya koleksi banyak enggak bokep Cal? Bokep masih Cal ya. Enggak ada Dok, nontonnya kan langsung streaming. Oh, live streaming. Waduh ngaku keren. Sekarang keren pokoknya dia itu
bayangin kalau Ical itu datang ke Starbucks, hati-hati. Dia itu cari wifi. Nyari wifi. Ajari aku Mas Ical, streamingnya via carane. Oke, nah lagi nih Mas Dityas nanya, Dok, bagaimana individu bisa berdiferensiasi jadi jantan dan betina padahal berawal dari dari sel satu? Ya, itu memang benar. Pada awalnya kita memang satu sel, berkembang biak dengan membelah diri, gitu ya. Nah, pada suatu saat ada varian-varian yang yang akhirnya ada gametnya itu, ada sifat yang perempuan, dan itu akan menghasilkan varian lebih bagus, gitu ya. Jadi misalnya gini ya, kalau sel itu membelah diri, dia dan induknya itu identik banget, identik. Bisa menghasilkan sesuatu yang baru kalau dia bermutasi, mutasi. Nah, mutasi ini adalah sumber varian yang dari awalnya satu sel, begitu misalkan 10 juta kali pembelahan diri menghasilkan varian yang banyak. Nah, pada saat ada yang jenis kelamin tanda kutip laki-laki dan perempuan, dan keturunan itu dihasilkan oleh penyatuan dua individu ini sumber variasinya menjadi lebih banyak itu. Tanpa bermutasi pun itu ya. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah merupakan sumber varian yang tidak terbatas gitu. Sementara kalau mutasi saja itu memerlukan waktu yang panjang untuk menghasilkan varian-varian baru. Nah, tapi kalau kemudian dalam tanda kutip laki-laki dan perempuan tadi itu sumber varian, dan setelah ada itu udah tidak terbendung varian dari kehidupan di dunia ini gitu ya. Spesies-spesies baru setiap saat lahir. Memang betul ada yang pernah ada yang namanya kepunahan massal itu. Kita mengalami 5 kali kepunahan massal itu. Tetapi meskipun kita itu pernah mengalami kepunahan massal itu, spesiasi, munculnya spesies-spesies baru itu jauh lebih banyak daripada jumlah sel jumlah spesies yang punah gitu. Jadi manusia nanti punah nggak? Ya punah lah, dulu nggak ada kok itu. Nggak usah baper gitu. Kita kan punah cepat atau lambat gitu ya. Dulu nggak ada manusia kok. Gitu. Manusia itu baru 350.000 tahun yang lalu. Jutaan tahun, miliaran tahun di bumi itu nggak ada manusia. Ya. Makanya jangan baperan gitu ya. Manusia satu saat punah gitu. Apalagi kalau kemarin itu hari bumi ya, mari kita selamatkan bumi. Gayamu, apa yang kamu selamatkan itu? Menyelamatkan dirimu sendiri nggak bisa menyelamatin bumi. Bumi nggak ada kamu nggak apa-apa gitu. Ada. Bahkan kalau nggak perlu itu. Bahkan kehidupan di bumi itu hilang semua, bumi ya baik-baik aja gitu. Itu di planet Mars, Pluto itu nggak ada kehidupan ya, tenang-tenang aja. Itu Mars, Pluto, Jupiter itu tenang-tenang aja. Gitu. Kalau kita itu ada save di Earth dulu, kamu save itu apanya itu, gayamu itu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Mas Rio. Dok, saya pernah baca bahwa bayi dalam kandungan di beberapa bulan awal kehamilan semuanya berjenis kelamin perempuan. Tadi Mas Dok udah ngomong. Baru pada 4 atau 5 bulan kehamilan baru jelas jenis kelaminnya perempuan atau laki. Kenapa nggak bisa tahu dari awal, dari sejak kehamilan, kenapa nggak bisa langsung diketahui, Dok? Kenapa bisa. Setelah 8 bulan, 8 minggu ketahuan gitu. Enggak dari awal, tapi 8 minggu. Kalau dari awal, yang kita bisa tahu adalah secara genetik dia itu XY apa XY. XY apa XX gitu. Kita tahu. Tetapi XX tidak selalu perempuan, XY tidak selalu laki-laki gitu. Nah, pada saat minggu ke-8 terjadi diferensiasi, sebagian perempuan itu menjadi laki-laki. Tapi kalau diketahui 4 bulan, 5 bulan itu kan dari USG gitu. Ya itu dari USG, tapi kalau kita masuk ngambil selnya ya langsung tahu. Langsung tahu. Langsung tahu. Ya, oke. Siap. Baca, mudah-mudahan menjawab ya. Baiklah, udah kali ya Mas Rio, udah capek belum Mas? Aduh, mau ngerjain yang lain, jangan keterusan. udah 4:20 dan semua pertanyaan sudah terjawab. Oh iya, ini aku mau ada ini, kita harus memberikan kesemangat kepada Mbak Desti. Ya, harus semangat. Ya, Mbak Desti semangat. Ya, selalu harus semangat.
Ya, kita memberi semangat karena memang yang namanya saya mengalami sendiri ya, yang namanya kemoterapi itu bukan hal yang gampang gitu. Mengalami hal itu bukan hal yang gampang lah ya. Itu memang harus dengan istilahnya dengan survival mode. Jadi hidup kita itu langsung survival mode. Gimana caranya pokok tetap hidup gitu ya. Itu memang diperlukan ya. Itu saya pernah mengalami itu ya. Jadi ya saya bisa paham apa yang dirasakan. Oke. Ya. Mbak Dasti mungkin mau menyampaikan sesuatu. Mbak Dasti sudah open mic, Mas Dok. Monggo singkat Mbak Dasti. Silakan. Apa ya? Belum ada nih, nanti kalau ada ini selanjutnya. Sebenarnya pengen cuman berhubungan dengan cancer itu aja sih, cuman masih belum ada. Nanti kita bahas itu ya. Nanti kita bikinin tentang cancer ya. Mas Dok mau ya? Mas Dok mau ya? Oke, siap. Oke, teman-teman semua. Selamat, terima kasih banyak Mas Dok, ilmunya luar biasa. Dari ngomongin perempuan bisa kemana-mana, ke Dorce, ke urusan apa tadi Mas Ical nonton streaming mulu. Dan luar biasa banget itu sore hari ini, di Hari Kartini ini. Semoga kita perempuan-perempuan dan semua, nggak perempuan aja ya, semua penduduk kita semesta diberi kesehatan, diberi kewarasan, diberi kebahagiaan. Matur nuwun Mas Dok, terima kasih. Jangan lupa. Tapi sebetulnya ini. Aku tuh kepingin loh ya, kita ngobrol tuh si Ical wah, aku pengen maki-maki sak puasku gitu sebetulnya. Si Ical kenapa Mas? Tadi keputus? Jadi host. Wah, bener. Gitu. Iya. Itu aku kepingin maki-maki dia sak puasku gitu. Nanti kita gilir ya Mas Ical jadi host ya. Soalnya Mas Ical di mana aja ada loh. Mau platform apa aja ada. Luar biasa banget. Oke, teman-teman semua, Mas Dok, teman-teman semua selamat buka puasa, sehat selalu. Sampai jumpa lagi di event berikutnya. Thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dadah.